wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa dan kepada ananda yang bertugas hari ini dipersilakan. Berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, Guru ingin atur posisi duduknya. Nanti agak dibuat agak renggang sedikit, kemudian bisa sedikit ya. Oke, duduk. Nah, yang di belakang menyesuaikan dengan posisi depannya. Ya, ikut. Madinah di sebelah sini. Fitri geser ke sini. Ya. Ya geser ke sana lagi. Ya. Fitri. Yang baik, anak-anakku sekalian, kita ingin cek kehadirannya hari ini. Ya, kita lihat ada laki-laki 3 orang, ya perempuan ada 10 orang. Ada 2 orang yang tidak sempat hadir. Ya, mereka menyampaikan ke Pak Guru bahwa mereka yang satu ada kurang sehat, kemudian yang satu ada urusan keluarga. Oke, baik. Nah, sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, ya, yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan ya saling menghormati, ya, saling menghormati dan hidup rukun masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita sebelumnya. Karena itu, ya, surah yang akan kita pelajari yakni terkait dengan surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Ada potongan ayat surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Kemudian dari pembelajaran sebentar yang akan kita lalui, tujuan pembelajaran kita bisa diperhatikan di layar monitor. Ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, ya, diharapkan kalian bisa terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian menunjukkan perilaku simpati dan waspada sebagai implementasi atau pengamalan dari pemahaman surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Kemudian memahami makna surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dengan benar. Kemudian membaca surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dengan jelas dan benar. Oke. Materi yang akan kita pelajari hari ini, ya, masih ada hubungannya dengan pembelajaran kita sebelumnya, di mana ya di awal semester 1 kita sudah belajar terkait dengan ya materi pokok surah Al-Kafirun, ya, terkait dengan surah Al-Kafirun, di mana di situ dijelaskan ya terkait dengan bagaimana kita bersikap terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita, di mana kita harus ya bersikap toleransi, ya, artinya kita menghargai keyakinan atau kepercayaan agama orang lain. Namun dalam hal bermasyarakat kita ya tetap harus saling membantu, ya. Tapi dalam persoalan keyakinan, ya, di ayat ke-6 surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan Untukmu agamamu. ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Kemudian ya pada surah Al-Maidah ya ayat 2 dan 3 ya kita akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sikap ya tolong menolong ya atau saling bantu membantu. Oke, selanjutnya perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan di layar. Oke. Nah, di mana gambar pertama ya itu suasana di dalam kelas ya. Kemudian yang kedua suasana di halaman sekolah atau lingkungan sekitar sekolah. Ya. Kemudian yang ketiga suasana di lingkungan masyarakat ya. Nah, kemudian yang keempat suasana di rumah. Oke, silakan diamati. Nah, nanti Pak Guru akan tanya kira-kira apa yang kalian bisa amati dari gambar itu. Perhatikan potongan ayat surah Al-Maidah ayat 2 ya. Ini ada potongan ayat. Perhatikan, Pak Guru akan bacakan bagaimana cara membaca potongan ayat surah Al-Maidah ayat 2 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Oke. Nah, perhatikan ya. Kita pelajari sedikit terkait dengan mat ya atau tanda panjang di dalam Al-Quran atau membaca Al-Quran. Perhatikan ada huruf Ain ya, huruf Ain berbaris fathah ya. Kemudian sesudah Ain yang berbaris fathah ada huruf Alif ya. Alif yang tidak berbaris berarti dia dua ketukan. Kemudian ada huruf Nun berbaris doma. Sesudah nun berbaris doma ada huruf waw sukun ya. Maka selanjutnya perhatikan bagaimana ya ada penggalan video yang akan Pak Guru tampilkan ya. Adapun surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, itu adalah potongan surah Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya perhatikan potongan surah Al-Maidah ayat ketiga. Teman-temanku yang soleh dan solehah, kita lanjutkan pada surat Al-Maidah ayat 3 dari potongan ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Mari kita sama-sama baca potongan ayat surah Al-Maidah ayat 2 ya. Atau surah kelima ayat 2. Oke, kita ta'awuz dulu bismillah. Oke. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Oke, itu potongan ayatnya. Ya. Oke. Silakan satu orang Anda Ami untuk membaca potongan ayat surah Al-Maidah ayat 2 yang kita pelajari hari ini. Silakan. Di Al-Qur'annya masing-masing yang kita pelajari, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik, nah, dalam berbuat kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan anak-anakku sekalian, kita sudah dengarkan tadi beberapa temannya yang membaca potongan ayat surah Al-Maidah ayat 2 dan potongan ayat surah Al-Maidah ayat 3. Pak Guru ingin sampaikan bahwa di surah Al-Maidah ya ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kita harus saling tolong menolong. Tolong menolong yang bagaimana yang dimaksud? Yakni tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Ya, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dalam kebaikan, ya, maka kita wajib untuk tolong menolong. Lalu bagaimana terkait dengan tolong menolong atau bantu membantu dalam hal berbuat dosa atau permusuhan? Apakah kita juga harus tolong menolong? Ya, ternyata tidak ya. Karena lanjutan ayatnya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, misalnya Ananda Fikram sementara berjalan bersama dengan Ananda Fatli, ya tiba-tiba Fikram melihat ada mangga yang masak ya milik tetangga. Nah, lalu misalnya Ananda Fatli mau ambil. Nah, kalau mengambil barang orang lain itu perbuatan baik atau buruk? Buruk. Buruk. Berarti Ananda Fikram tidak boleh membantu Ananda Fatli ya? Ya. Karena ini adalah perbuatan buruk atau dosa ya. Nah, lalu misalnya Ananda orang mau pergi sholat, ya, mau pergi sholat Jumat, ya. Sementara jalan kaki menuju ke masjid, Ananda pasti datang dengan motornya, ya. Nah, lalu karena orang mau ke masjid sholat Jumat itu perbuatan baik atau buruk? Baik. Maka itu bisa dibantu misalnya memberikan tumpangan untuk berangkat ke masjidnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Dan ketakwaan. Anak-anakku sekalian, ya, Pak Guru sampaikan setelah proses pembelajaran tadi, di mana kita belajar terkait dengan surah Al-Maidah ayat 2, kemudian potongan surah Al-Maidah ayat 3, terjemahannya dan juga makna-makna yang terkandung di dalam surah Al-Maidah. Ya, terkait dengan membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, ya. Secara umum membaca Al-Quran, Pak Guru ingin sampaikan bahwa silahkan di rumah atau dimanapun untuk terus belajar membaca Al-Quran. Ya, apalagi sekarang ya dengan kecanggihan teknologi, ya ada namanya speaker Al-Quran, ada merotal Al-Quran. Ya, apalagi yang punya HP Android sangat besar peluangnya untuk bisa belajar Al-Quran, bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang para qori para qori dalam membaca Al-Quran ya. Dan itu bisa didengar
secara berulang akhirnya hafalan Al-Quran, khususnya bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar itu bisa tersimpan ya. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya, bahwa sikap yang pertama yang harus kita tanamkan ya, untuk senantiasa belajar dan senantiasa membaca Al-Quran dengan tartil ya. Ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, silakan baca dengan tartil. Yang kedua, sikap sosial yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni kita harus senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan ya. Dalam berbuat kebaikan yang sifatnya kebaikan, maka kita harus tolong menolong. Namun dalam hal berbuat dosa dan permusuhan, maka kita dilarang untuk berbuat, atau kita dilarang untuk saling tolong menolong atau saling bantu membantu. Selanjutnya kita juga harus merasa yakin dengan kebenaran agama yang kita peluk, yakni agama Islam, dan kita yakini bahwa agama Islam yang kita peluk telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru ingin mengevaluasi proses pembelajaran kita hari ini. Jadi ini prosesnya silahkan dikerjakan, nanti Pak Guru akan memberikan aba-aba untuk mengerjakan. Proses telah kita laksanakan. Selanjutnya ya, Pak Guru ingin menilai keterampilan dalam membaca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat ketiga. Sudah mengadakan proses dan kalian penilaian membaca nilai keterampilan membaca surah Al-Maidah ayat 2 dan surah Al-Maidah ayat 3. Oke, Pak Guru ingin simpulkan lagi bahwa mari kita saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan kita tidak boleh saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan aniaya. Dan kita merasa bersyukur agama Islam sebagai agama yang kita yakini, di mana agama Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Silakan Ananda Fikram untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Guru ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan ya, karena dengan kesehatan yang kita miliki kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Pak Guru akhiri, billahi fisabilil haq wastagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.